Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Berhubung kemarin saya ngepost tentang Q&A Overlord, so kali ini saya bakalan bantu jawab beberapa pertanyaan yang masih kalian bingungkan. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kalau ada 3 macam pertanyaan. Pertama adalah pertanyaan yang bisa dijawab, kedua adalah pertanyaan yang bisa dijawab tapi hanya sekedar teori, dan ketiga adalah pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama sekali kecuali autornya sendiri. Oke, kita langsung saja. Untuk menghargai mereka yang bertanya pertama kali, maka saya bakalan mulai dari orang yang berkomentar paling pertama. Penjagalan tempat dan 8 itu Gargantua dan Victim. Kalau soal wajah, kalian bisa cek di season 2 saat arc penyerangan Lizardman. Ada dan tidak ada sih, ini butuh penjelasan yang panjang. Nanti kapan-kapan saya buat videonya. 6 Dewa Besar dan 8 Raja Serakah adalah player yang datang ratusan tahun sebelum Ainz. Kalau di anime memang nggak dijelasin, tapi kalau di light novel dijelasin sama Evil Eye. Belum ada, semua ilustrasi tentang Rubedo masih sekedar fanmade dan belum ada official ilustrasinya. Ini agak abu-abu sih, nggak bisa saya langsung jawab karena masih butuh data. Satu hal yang harus kalian perhatikan dalam universe-nya Overlord adalah konsep NPC dan playernya beda dengan anime atau game lain. Inilah kenapa kita mesti memahami logik yang berjalan di suatu cerita biar nggak salah paham. Kenapa NPC bisa lebih kuat daripada player? Karena memang mereka disetting seperti itu secara sistem. Karena keberadaan NPC di Nazarick itu bukan sebagai karakter yang ada untuk ngebantu player, tapi karakter yang diciptakan untuk ngejaga agar dungeon Nazarick tidak ditembus. Jadi NPC di Overlord sama NPC di anime-anime lain atau game-game lain itu beda, jangan disamakan. Ambil contoh Log Horizon. Ingat saat Shiroe dan partinya nge-raid boss di season 2? Nah, bos yang mereka lawan itu anggap saja NPC yang ada di Nazarick, terutama area Guardian dan Floor Guardian. Jadi bisa kebayang kenapa NPC lebih kuat daripada player. Analoginya, anggap saja Shiroe yang nyiptain boss raid itu. Jadi boss raidnya kan kuat banget dan butuh banyak player agar bisa dikalahin. Nah, sedangkan Shiroe nggak kuat-kuat amat kan. Makanya, kenapa player bisa lebih kuat dari NPC? Karena NPC-nya diciptakan untuk ngejaga, bukan hidup berdampingan atau ngebantu player. Apalagi para area Guardian dan Floor Guardian juga sudah disesuaikan skill, equipment, dan zonanya sehingga membuat mereka makin kuat lagi. Tapi ada pengecualian untuk beberapa player yang memang OP, kayak Touch Me karena dia bisa ngelawan semua Floor Guardian sendiri dan masih menang. Kalau masalah wajah Ainz yang ada di season 1 itu ilusi aja sih. Kenapa hanya sedikit NPC yang sering muncul? Ini dijawab di volume 14 karena Ainz gak mau asal ngutus NPC yang lemah. Karena NPC sekelas Floor Guardian saja bisa kena cuci otak, apalagi yang kecil-kecilan. Alasan kedua, kan NPC di Nazarick ada banyak banget. Sampai-sampai Ainz juga nggak sanggup untuk ngurus semuanya. Makanya hanya beberapa NPC penting saja yang sering dipanggil secara on-screen. Nggak bisa dijawab bro. Nggak ada jawaban pasti, tapi saya buka beberapa kemungkinan. Pertama, Ainz pengen buktiin kalau dia adalah saprimbing yang layak untuk memimpin Nazarick. Makanya dia nggak bawa equipment terbaik yang dia punya, sekalian dia pengen show off ke semua Guardian kalau dia adalah saprimbing yang mewarisi semua peninggalan saprimbing yang lain. Makanya dia pakai item-item mereka di battle terakhir. Kedua, Ainz nggak mau dia kelihatan lemah. Kalau dia harus pakai semua item terbaiknya hanya untuk ngalahin Floor Guardian, bukankah ini menunjukkan kalau dirinya lemah tanpa item-item tersebut? Ketiga, itu adalah item terbaik yang bisa dia pakai ketika melawan Shaltir. Karena Shaltir adalah Floor Guardian terkuat, makanya dia butuh equipment yang cocok untuk ngelawan Shaltir saat itu. Dan sepertinya, item yang sering dia bawa nggak begitu berguna untuk ngelawan Shaltir. Keempat, Ainz memikirkan kemungkinan orang yang ngecuci otak Shaltir sedang mengawasi mereka dari jauh. Makanya Ainz gak mau bawa item terbaik yang dia punya, biar musuh menerima informasi palsu tentang kekuatan yang Ainz miliki. Ainz sengaja pakai item teman-temannya, karena meskipun musuh tahu tentang kekuatan item-item itu, tetap saja nggak bakal banyak berpengaruh karena itu bukan item utamanya Ainz. Itu tadi adalah 4 kemungkinan. Terserah kalian mau yang mana, karena memang nggak ada jawaban pasti. Bisa saja salah semua, benar satu, atau bahkan benar beberapa. Azud memang terpojokan, tapi dia nggak mati karena sejak awal Albedo nggak ada niatan buat ngebunuh Azud. Albedo cuma pengen ngetes sekuat apa armornya Azud, makanya Albedo hanya mukul pakai tangan kosong. Ini nggak bisa dijawab bro. Kalau saya rasa sih karena kebetulan. Coba perhatikan, siapa orang yang pertama kali sebut nama Erantel ketika pertemuan ngebahas negaranya Ainz? Orang yang pertama kali sebut adalah Demiurge. Dia bilang kalau Ainz sudah berencana menaklukkan Erantel sejak awal dengan menciptakan sosok Momon.
Dari situlah semua topik akhirnya mengarah kepada pembangunan negeri di Erantel. Apalagi Erantel memang kota yang sangat strategis, mau secara penduduk ataupun lokasi, sehingga sangat cocok sebagai pondasi awal sebuah negeri. Cuma autor yang bisa jawab. Ini sudah masuk ranah what if sih, bakalan masuk ke teori atau bahkan fanfiction, jadi nggak bisa dijawab. Untuk sistem game Yggdrasil sempat disinggung sedikit di Overlord Prolog Blu-ray 4 dan 6 Specials. Dan kalau untuk masalah tubuh Ainz tuh ada banyak teori yang mencoba menjelaskan, nanti saya bakalan buat videonya. Tapi yang jelas karena semua itu cuma teori, nggak bisa dibilang fakta juga sih. Tapi satu hal yang pasti, fokus cerita Overlord bukan ke sana, makanya nggak dijelaskan secara detail. Oh ya, satu lagi, please lah, jangan pukul rata semua anime yang ada hubungannya dengan game dengan logik yang ada di Sword Art Online. Karena ya beda anime beda logik. Karena dia tengkorak, walaupun ternyata libidonya masih ada, dia tetap nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Demiurge tertarik sama Rainer, dan kalaupun Rainer berkhianat, dia cuma iblis kelas rendah yaitu Im level 1. Dan Demiurge pun sudah punya Shadow Demon yang selalu mengawasi Rainer. Di volume 14 juga sempat disinggung, kalau Rainer memuji Sorcerer King dengan penuh rasa keagungan. Kemungkinan ini adalah pertanda kalau Rainer sudah setia kepada Ainz seperti halnya Neya dan Hilma. 100% hoki, Ainz tuh niatnya cuma pengen jalan-jalan, tapi si Jirnif malah kaget dan terlalu paranoid. Nggak tahu. Dari dulu saya sudah tahu kalau bakalan ada banyak sekali orang yang tanya beginian, makanya saya sudah buat ini video. Silahkan ditonton lah. Like novel Overlord yang Indo nggak ada bro. Kalaupun ada, sudah bisa dipastikan itu adalah bajakan. Karena yang resmi cuma bahasa Jepang dan sudah sampai volume 14 dan bahasa Inggris tahun ini baru volume 12. Pertanyaannya kurang detail jadi nggak bisa saya jawab. Apa yang mau dijelaskan? Project rune-nya, pengembangannya, tujuannya atau apanya? Dan kalau ras yang sudah dipastikan itu dwarf, manusia, undead-nya Ainz, dan frost dragon. Sisanya sih nggak tahu ya, saya nggak hafal semua. Nggak bisa saya jawab, ini semua keputusan autor. Mengarah ke suami istri tapi masih proses. Kalau soal kecerdasan Demiurge, karena memang sudah diberitahu dengan pasti kalau Demiurge adalah NPC tercerdas di Nazarick. Saya nggak bisa kasih jawaban pasti, karena sepertinya Nazarick menang di jumlah dan equipment dibandingkan 8 Raja Serakah. Mari kita anggap begini, ada 8 player level 100 dengan equipment tier defense class item, serta 1 atau 2 world class item, plus 30 NPC yang disebut Guardian dengan level yang tidak diketahui. Melawan Floor Guardian, plus Ainz, plus Rubedo, plus Pandora, plus Aureole Omega, yang rata-rata levelnya juga 100 dengan equipment yang lebih banyak dan world class item yang banyak juga, plus ada 2 The 20. Apalagi yang sama Ainz ini NPC penjaga lantai bukan NPC biasa. Jadi bisa kebayang seberapa jauh perbedaan kekuatannya. Baru yang di volume 14 pun gak bisa dijadikan patokan pasti, karena sampai saat ini kita diberitahu kalau Platinum Dragon Lord gak pernah melawan 8 Raja Serakah. Dia justru kabur karena gak berani melawan mereka, dan ketika lawan Ainz pun Pandoraptor pura-pura lemah. Jadi gak ada patokan yang bisa digunakan untuk menentukan seberapa kuat 8 Raja Serakah. Banyak, gak bisa disebutin karena saya gak hafal. Saya pribadi sih merasa tidak. Coba nonton video saya yang ngebahas tentang teori Dragon Emperor. Kalau soal cuci otak, Ainz pasti kebal, karena dia selalu bawa world class itemnya kemana-mana. Elf King bukan player, dan kemungkinan besar yang Godkin itu ibunya Zesi, si mantan member terkuat dari Black Scripture. Yang rekrut trainer itu Demiurge dan bukan Ainz. Ingat di season 2, Ainz mengizinkan semua Floor Guardian untuk bergerak demi kepentingan Nazarick. Ini berarti Demiurge merasa kalau Rainer bakalan berguna bagi Nazarick di masa depan. Banyak bro, cek saja di karakter sheet semua karakter kalau mau ngelihat satu-satu. Nggak bisa dijawab, ini ranahnya autor. Karena emang autor maunya begitu, nggak semua karakter bakalan hidup panjang meskipun mereka diceritakan. Contohnya Six Arms. Kalau mau penjelasannya sih nonton video saya yang ngebahas Overlord anime jelek kata mereka dan profil Six Arms. Enggak, ini bisa dibilang apa ya namanya, semacam stereotype dalam anime. Kalau ada karakter dengan mata yang menakutkan seperti Neya, pasti orang lain gak berani ngelihat langsung mata karakter itu. Nonton video saya yang ngebahas Moriyama Sensei. Di situ dijelaskan kenapa dia buat karakter Ainz sebagai undead. Karena dia mau buat suatu cerita dengan MC yang gak butuh makan dan gak usah takut mati karena diracuni dan lain-lain. Sehingga bisa kita anggap kalau Ainz gak bakal mati karena usia. Semua NPC secara default pasti hormat kepada Supreme Being, dan kalau NPC itu perempuan, dia pasti mendambakan Supreme Being sebagai pasangan ideal mereka. Makanya Neoranis pun pengen jadi istrinya Ainz.
Platinum Dragon Lord nggak pernah mengaku sebagai Dragon Lord terkuat, tapi Azut dan Rigrid saja yang menganggap seperti itu. Dia juga sudah bilang di volume 14 kalau ada beberapa Dragon Lord lain yang lebih kuat daripada dia. Masih? Nggak tahu ya, nunggu update aja. Sudah mati. Kakaknya Suara itu Ninya yang mati karena Clementine di awal season 1. Masalah mengganti tubuh dengan Shooting Star ini sudah dijawab di Overlord bonus volume. Ainz sudah memikirkan berbagai cara untuk mengubah Undead kembali ke wujud aslinya, dan selama 5 tahun pencarian sama sekali tidak ketemu jawabannya. Bahkan Shooting Star juga nggak berguna sama sekali untuk hal semacam ini. Nggak tahu. Nggak ada info yang jelas sih, bisa saja itu memang sihir yang Evil Eye buat sendiri, atau itu memang sihir baru di New World tapi sudah ada sebelumnya di Yggdrasil. Nggak tahu. Pertama, banyak, tapi nggak bersamaan dengan Ainz. Kedua, nggak tahu. Tapi kalau mau pembahasannya, coba cek video saya yang ngebahas tentang Greek Tragedy. Ketiga, nggak tahu juga. Saya cuma orang biasa yang tinggal di pelosok Indonesia. Nggak begitu tahu tentang perkembangan teknologi sudah sejauh mana. Kalau begini, coba tanya David Gadget In atau channel gadget yang lain lah. Jangan tanya channel anime. Nggak, emang lu pernah lihat Death Knight nafsu ke Hamsuke? Seberapa kuat sih nggak tahu ya, tapi dia sudah dipastikan sebagai salah satu makhluk New World terkuat saat ini. Nggak tahu, tapi kalau ngelihat Afterworld di volume 14, sepertinya Moriyama nggak berniat buat wilayah baru di luar peta. Kalaupun ada, palingan nggak bakal dibahas. Nggak tahu juga, segala sesuatu tentang Dragon Emperor masih sebatas teori. Ini bukan pertanyaan kan, jadi nggak bisa saya jawab, tapi thanks lah sudah mau berkomentar panjang-panjang. Begini, karena novel adalah sumber pertama sekaligus yang paling lengkap, jadi wajar banyak yang lebih mengagungkan novel. Tapi, apakah menonton anime saja adalah sebuah kesalahan? Tentu saja tidak, karena kalau mau dibilang, anime dan novel punya jalannya sendiri. Salah satu contohnya, ada beberapa karakter yang gak bakal dimunculin di anime, tapi ada di novel seperti Rubedo dan Nigredo. Nanti ya. Udah, sudah pernah saya bahas, coba cek di video-video pertama saya. Saat ini yang pasti cuma Rigrid, Platinum Dragon Lord, dan Evil Eye. Tapi kemungkinan Riku juga masih hidup sih. Itu pun kalau sudah ada informasi pasti, apakah Riku adalah member dari 13 pahlawan atau tidak. Jelas, Henry. Apalagi kalau dia beneran jadi ratu monster, bakalan makin ambiar. Sepertinya sih tidak, karena dunia asli Ainz itu bisa kita anggap sudah terlalu hancur, dan sepertinya orang-orang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Oke, untuk ngejawab ini, saya bakalan pakai dua timeline. Sebelum munculnya chapter 7 dan sesudah munculnya chapter 7. Sebelum munculnya chapter 7, orang-orang sudah beranggapan kalau sepertinya mereka pengen buat Lakius pingsan dan dibawa kabur keluar Kingdom. Karena sejak awal, Lakius adalah yang paling ngotot untuk tidak mau ninggalin Kingdom meskipun dia harus mati. Dan ternyata setelah chapter 7 muncul, spekulasi tadi benar. Nggak tahu. Ini semua pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Karena sudah masuk ranahnya autor, dia mau buat seperti apa. Yang bisa dijawab palingan cuma poin pertama saja. Semua NPC menganggap para Supreme Being itu menghilang dan bukan mati. Ini bisa kita lihat dari perkataan Albedo ketika dia diberitahu Ainz kalau para Supreme Being yang lain sudah tidak ada. Nggak tahu ya, ini sudah ngebahas konspirasi sih. Tunggu saja sampai Slenteokrasi diceritakan. Saya cukup yakin sih, tapi nggak menutup kemungkinan bakalan ada plot twist. Berhubung Ainz gak begitu peduli dengan nasib Platinum Dragon Lord, apakah dia perlu hidup atau tidak, maka bisa saja Zesi juga diperlakukan seperti itu. Mari kita tunggu volume 15 aja lah. Sudah jadi kota bro, titik. Sudah dikonfirmasi sama Moriyama di Twitternya kalau NPC bisa saja berkhianat melawan Ainz jika pencipta mereka maunya seperti itu. Nomor 1, 3, dan 4 sudah dijawab. Nomor 2, awalnya Ainz cuma pengen jalan-jalan, tapi Momon sekarang malah jadi sosok penting tanpa dia rencanakan sebelumnya. Nggak bisa dijawab, belum ada info baru. Volume 14 sudah saya bahas, tapi cuma poin-poin penting saja dan bukan nyeritain ulang. Platinum Dragon Lord itu makhluk dari New World, yang player itu 6 dewa besar, 8 raja serakah, dan 2 player dari 13 pahlawan. Kemungkinan pengetahuan Platinum Dragon Lord terbatas karena dia tahu tentang player dari orang-orang itu. Nggak tahu. Godkin itu istilah Slenteokrasi untuk penduduk mereka yang merupakan keturunan langsung dari 6 dewa besar. Untuk Albedo sih kemungkinan tidak. Meskipun perintah pencipta itu mutlak, tapi karena Ainz sudah merubah deskripsi Albedo, ini artinya Ainz punya sedikit pengaruh terhadap karakter Albedo. Sehingga mungkin saja perintah Ainz bakal setara dengan penciptanya. 99% Pandora Actor.
Kenapa Ainz bingung untuk ngajarin sihir? Karena sebagai mantan player, dia bisa menggunakan sihir tanpa dia sadari seperti saat bermain game. Sedangkan sihir bagi orang-orang New World tuh adalah sesuatu yang di luar kemampuan mereka, sehingga harus dipelajari. Kalau berdasarkan informasi dari Evil Eye, dia menganggap kalau Momon setara dengan para Godkin. Jadi anggap saja kalau Momon palingan setara dengan Zesi atau si leader dari Black Scripture. World Class Item tuh bisa dipakai berulang-ulang. Yang dipakai sekali tuh cuma The 20 saja. Kerajaan yang sudah fix punya World Class Item cuma selain teokrasi. Kalau untuk negara lain sih belum ada info. Cara kerja Avarice and Generosity itu hanya sekedar ngumpulin XP dari musuh yang dibunuh. Setelah itu, XP-nya bakal dipakai kalau saja ada sihir yang membutuhkan syarat mengorbankan XP pengguna. Enggak ada, tapi bisa kita anggap kalau Albedo adalah main heroinnya. Play Hades itu non-canon, gak semua infonya bisa dipakai, jadi saya rasa sih item itu gak canon. Gak tahu. Yang ngebatasin emosi Ainz itu pasifnya sebagai undead dan bukan item. Gak bisa dijawab. Kemungkinan terbesar untuk ngebunuh anggota Nazarick adalah dengan dibunuh langsung. Karena mati dengan usia sih kemungkinannya kecil, apalagi mayoritas penduduk Nazarick adalah ras heteromorfik. Banyak. Ini teori sih, jadi nggak bisa saya jawab karena kita semua bebas untuk berspekulasi. Cincinnya Gazev itu pemberian dari Rigrid yang dia dapat dari Platinum Dragon Lord. Efeknya sudah dikonfirmasi sama Moriyama kalau cincin itu menambah level penggunanya sekitar 5 level. Saya bakal buat rangkuman, tapi dalam bentuk garis besarnya saja. Kan sudah pernah saya buat tuh thumbnailnya yang terjadi di volume 14. Riku sudah dikonfirmasi kalau cuma nama samarnya Platinum Dragon Lord, tapi tentang identitas aslinya belum diberitahu. Satu-satunya info adalah Platinum Dragon Lord tahu informasi tentang World Class Item dari si Riku ini, jadi bisa saja dia adalah player. Saat itu, Albedo nggak bisa mengejar Azut dengan kecepatan normalnya. Makanya dia bilang, andaikan dia bisa pakai Baikornya, maka Azut pun bisa terkejar dengan mudah. Semua NPC asli Nazarick sudah tidak ada, karena sudah diganti dengan yang baru buatan para Supreme. Albedo cuma punya satu World Class Item saja, Ginun Gagap doang. Anak buahnya Demiurge itu disebut Evil Lord dengan level 80 ke atas. Artinya, mereka setara dengan armor terbangnya Platinum Dragon Lord. Jadi kalau Evil Lordnya ada 7, berarti anggapannya ada 7 armor Platinum Dragon Lord. World Savior itu efeknya bakalan makin kuat semakin lama pemiliknya memegang itu item. Karena World Savior adalah The 20, artinya cuma bisa dipakai sekali pukul. Rune itu mekanik baru yang gak ada di Yggdrasil, makanya Ainz tertarik karena setahu dia, rune di Yggdrasil cuma sekedar ukiran doang. Tapi ketika di New World ternyata ada efeknya. Nah, karena cuma Ainz dan Dwarf yang tahu tentang rune ini, Ainz pun tertarik untuk memasarkan item itu untuk dimonopoli agar bisa dijual ke negara lain. Nggak bisa saya jelasin sih karena memang nggak dijelaskan. Anggap saja itu fitur di dalam game Yggdrasil yang akhirnya jadi nyata di New World. Kecerdasan itu bukan bagian dari kepribadian, tapi deskripsi. Kalau NPC-nya ditulis cerdas, dia bakalan cerdas. Kita ambil contoh si Albedo. Di deskripsinya ditulis secara jelas kalau dia cerdas. Makanya, dia tergolong sebagai NPC yang cerdas. Sedangkan untuk NPC yang tidak ditulis cerdas secara spesifik, maka kecerdasannya bakalan rata-rata. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau begitu kenapa nggak semua NPC ditulis cerdas? Ya karena dulu NPC masih sekedar bagian dari game. Mau ditulis cerdas, bodoh, atau apapun, nggak bakal berpengaruh kepada mekanik pada saat bermain game. Makanya nggak begitu diperdulikan, tapi semenjak masuk ke dalam dunia nyata, ke New World, maka NPC pun menjadi hidup dengan deskripsinya masing-masing. Dan ketika sudah di New World, semua deskripsi NPC nggak bisa diubah lagi. Pertanyaan terakhir, nggak tahu ya, belum ada informasi lanjutan mengenai Dragon Emperor dan segala macam teorinya. Jadi pertanyaan ini belum bisa dijawab. Oke, saya rasa itu saja untuk kali ini. Ada sekitaran 100 pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga pertanyaannya bisa memuaskan kalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, thanks untuk Diolo Taldi, Tommy Yeos, H2F0, dan Dan Kokun yang sudah donasi. Makasih banyak atas donasi dan ucapannya. Dan untuk Dan Kokun, kalau saya disuruh berandai-andai anime apa yang bakal masuk ke Isekai Quartet di season 3 nanti, maka saya rasa yang sudah paling jelas adalah Shinchou Yusa. Sedangkan untuk Tensura sih nggak bakal mungkin karena sudah beda rumah produksi.